Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Arvin Ningsijaya, biasa dipanggil Ningsi. Baik teman-teman, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas metode simplex. Nah, teman-teman langsung saja. Pada fungsi kendala yang pertama, untuk mengubah menjadi persamaan harus ditambah dengan variabel stack yang sekaligus digunakan sebagai basis tabel awal simplex. Persamaan tersebut menjadi X1 dikurang 2X2 ditambah X3 ditambah S1 sama dengan 11. Nah, pada fungsi kendala yang kedua yang bertanda lebih besar atau sama dengan, maka harus dikurangkan dengan variabel surplus. Tetapi karena S2 bertanda negatif, hal ini tidak memungkinkan dalam metode simplex karena tidak dapat digunakan sebagai basis tabel awal. Nah, untuk itu teman-teman kita harus menambahkan variabel vertikal R, sehingga persamaan tersebut menjadi negatif 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 dikurang s2 ditambah r1 sama dengan 3. Nah teman-teman, pada fungsi kendala yang kedua sudah dalam bentuk persamaan ya, tetapi harus dikalikan dengan negatif 1 dan menambahkan r2. Untuk membuat konstanta di ruas kanan menjadi positif dan menyesuaikan bentuk standar pemrograman linear sehingga memudahkan perhitungan metode simplex. Untuk itu teman-teman, persamaan pembatasan ketiga di atas akan menjadi 2x1 dikurang x3 ditambah r2 sama dengan 1. Nah, sehingga teman-teman soal di atas bentuk standarnya adalah minimumkan Z sama dengan negatif 3x1 ditambah x2 ditambah x3. Nah, jadi ada beberapa kendala, ada 3 kendala. Kendala yang pertama, x1 dikurang 2x2 ditambah x3 ditambah s1 sama dengan 11. Kendala yang kedua, negatif 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 dikurang s2 ditambah r1 sama dengan 3. Kendala yang ketiga, negatif 2x1 ditambah x3 ditambah r2 sama dengan 1. Nah, penyelesaian persoalan yang mengandung variabel artifikal ini akan diselesaikan dengan metode teknik the big M. Pada teknik ini, setiap variabel artifikal dalam fungsi tujuan diberikan penalti M, di mana M merupakan bilangan positif yang sangat besar. Penalti bertanda negatif apabila fungsi tujuan maksimasi dan bertanda positif apabila tujuan minimasi. Nah, perhitungan baris Z teman-teman, yaitu Z sama dengan negatif 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah mr1 ditambah mr2. Nah, kita substitusikan variabel artifikal dari kendala. Nah, dari kendala yang kedua, R1 sama dengan 3 ditambah 4x1 dikurang x2 dikurang 2x3 ditambah s2. Nah, dari kendala yang ketiga teman-teman, R2 sama dengan 1 ditambah 2x1 dikurang x3. Nah, sekarang kita substitusikan ke Z. Nah, Z sama dengan negatif 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah m dikali 3 tambah 4x1 dikurang x2 dikurang 2x3 ditambah s2 ditambah m dikali 1 ditambah 2x1 dikurang 3. Z sama dengan negatif 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah 3m ditambah 4mx1 dikurang mx2 dikurang 2mx3 ditambah ms2 ditambah m ditambah 2mx1 dikurang mx3. Z sama dengan negatif 3 ditambah 6mx1 ditambah 1 dikurang mx2 ditambah 1 dikurang 3mx3 ditambah 0s1 ditambah ms2 ditambah 4m. Nah, Z ditambah 3 dikurang 6mx1 dikurang 1 ditambah mx2 dikurang 1 ditambah 3mx3 dikurang ms2 sama dengan 4m. Nah, teman-teman, ini adalah tabel simplex awal ya. Ini variabel dasarnya Z, A, B, C.
ada X1, X2, X3, S1, S2, R1, R2, ada nilai kanan dan indeks. Teman-teman bisa lihat di sini saya sudah mencantumkannya. Nah, teman-teman, langkah pertama untuk menentukan kolom kunci yaitu untuk minimasi, pilih kolom dengan koefisien Z paling positif. Mari kita analisis baris Z tadi. Nah, X1 3 dikurang 6M, karena M sangat besar, maka 3 kurang 6M sangat negatif ya. Nah, yang kedua X2 negatif 1 ditambah M, karena M sangat besar, maka negatif 1 ditambah M ini sangat positif. Nah, yang X3 negatif 1 ditambah 3M, karena M sangat besar, maka negatif 1 ditambah 3M juga sangat-sangat positif. Nah, teman-teman, sekarang kita membandingkan X2 dan X3. Nah, X3 sama dengan negatif 1 ditambah 3M, lebih besar dari X2 sama dengan negatif 1 ditambah M. Nah, karena 3M lebih besar dari M, kolom kunci X3 atau nilai paling positif pada minimasi. Nah, langkah kedua kita menghitung indeks. Rumus indeks, teman-teman, yaitu nilai kanan dibagi koefisien kolom kunci atau hanya untuk koefisien positif. Baris A 11/1 sama dengan 11. Baris B 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Baris C 1 dibagi 1 sama dengan 1 atau minimum. Nah, jadi baris kunci sama dengan C atau indeks terkecil sama dengan 1. Nah, teman-teman, ini adalah tabel iterasi yang pertama. Di sini ada variabel dasar Z, A, B, C. Di sini ada X1, X2, X3, S1, S2, R1, R2, nilai kanan, dan ada indeks. Di sini saya sudah mencantumkan, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, teman-teman, analisis iterasi yang pertama ini kita cek optimalitas atau minimasi. Apakah semua koefisien di baris Z lebih kecil dari atau sama dengan 0? Nah, X1 sama dengan 1 positif ya teman-teman. X2 sama dengan negatif 1 ditambah M, positif karena M itu sangat besar ya nilainya. Yang ketiga S2 ini M, hasilnya negatif. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui belum optimal ya, masih ada koefisien yang positif. Nah, kita mencari kolom kunci baru. Nah, perbandingannya X1 sama dengan S1, X2 sama dengan negatif 1 ditambah M. M sangat besar karena M. Nah, kolom kunci sama dengan X2 karena negatif 1 ditambah M lebih besar dari 1 saat M sangat besar. Nah, indeks barunya baris A sama dengan 10 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 5. Negatif berarti tidak valid ya teman-teman. Baris B sama dengan 1/1 sama dengan 1. Baris C 1 dibagi 0 tidak jadi ini tidak terdefinisi ya. Nah, baris kuncinya sama dengan B atau indeks sama dengan 1. Elemen piot sama dengan 1. Nah, teman-teman, perhitungannya yang pertama baris baru B sama dengan baris B/1. Yang kedua baris baru A sama dengan baris A lama negatif 2 ditambah. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada contoh soal dari metode simplex. Nah, sekarang kita meminimasi Z sama dengan negatif 3x1 ditambah x2 ditambah x3. Nah, jadi ada jadi kita harus menentukan kendala. Ada 3 kendala, yaitu yang pertama x1 dikurang 2x2 ditambah x3 kurang dari atau sama dengan 11. Yang kedua negatif 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih besar dari 1 sama dengan 3. Yang ketiga, kendala ketiga yaitu 2x1 dikurang x3
ditambah X3 ditambah S1 sama dengan 11. Kendala kedua, negatif 4X1 ditambah X2 ditambah 2X3 dikurang X2 ditambah R1 sama dengan 3. Kendala ketiga, negatif 2X1 ditambah X3 ditambah R2 sama dengan 1. Nah, sekarang variabel artifikal pada kendala 2 dan 3. Nah, X1 sama dengan 3 ditambah 4X1 dikurang X2 dikurang 2X3 ditambah S2. Yang kedua, R2 sama dengan 1 ditambah 2X1 dikurang X3. Baik teman-teman, sekarang kita masuk perhitungan garis Z. Nah, Z sama dengan negatif 3X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah 0 S1 ditambah 0 S2 ditambah MR1 ditambah MR2. Z sama dengan negatif 3X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X kali 3 tambah 4X1 dikurang X2 dikurang 2X3 ditambah S2 ditambah M dikali 1 tambah 2X1 dikurang X3. Z sama dengan negatif 3X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah 3M tambah 4M X1 dikurang MX2 dikurang 2MX3 ditambah MX2 ditambah M tambah 2M MX1 dikurang MX3. Z sama dengan negatif 3 ditambah 6MX1 ditambah 1 dikurang MX2 ditambah 1 dikurang 3MX3 ditambah MX2 ditambah 4M. Z ditambah 3 dikurang 6MX1 dikurang 1 ditambah MX2 dikurang 1 ditambah 3MX3 dikurang MX2 sama dengan 4. Nah, jadi dari metode simplex tersebut kita memasukkan ke dalam tabel ya teman-teman. Ini ya, tabelnya bisa dilihat dari sini.